Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Malam hari ini kita akan memulai ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Jadi selama 1 tahun yang lalu kita itu baru muqaddimah. Kalau ibarat olahraga itu pemanasan. Jadi kita malam ini baru mulai, kalau bahasa istilah sepak bola itu mulai bertanding. Kita baru memulai ngaji. Nah, kemarin baru muqaddimah, pemanasan. Tujuannya apa? Agar supaya dengan pemanasan itu tidak, kalau kecetit nggak dicetitnya, tidak kesleo, tidak kram kalau main bolanya. Ngaji juga perlu begitu. Ngaji juga butuh pemanasan agar supaya hatinya tidak kesleo. Kalau tidak pemanasan dulu, tidak diberi arahan dulu bagaimana kita ngaji yang semestinya, bagaimana kita harus ngaji itu seperti apa. Jadi kalau ngaji tanpa pemanasan, kalau sepak bola kakinya yang kesleo, kalau ngaji hatinya yang kesleo. Jadi kalau nggak pemanasan, nggak diarahin dulu, hatinya nggak diarahin dulu, tuh ngaji itu seperti ini, yang baik seperti ini, niatnya seperti ini, arahnya seperti ini, takutnya keseleo. Ngaji baru sekali 2 kali udah merasa paling pintar, karena keseleo namanya itu namanya hatinya keseleo. Ngaji baru sekali 2 kali merasa lebih tahu dari yang lain, merasa paling istiqomah, merasa bisa istiqomah, yang lain belum bisa ngaji, terus merasa paling pintar. Nah, itu keseleo namanya hatinya. Dan itu bahaya banget, bahaya sekali. Ada dalam kitab ini nanti terangkan bagaimana kita ngaji itu niatnya seperti apa, nanti diterangkan. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini pertama kali tulisan yang ditulis adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab manapun pun sama. Semua kitab Mbah Musonef, pengarang kitabnya, pasti mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua, nggak ada yang tidak, semuanya sama. Semua kitab pasti awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mereka semua mengamalkan satu hadis yang dimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu syai'in la yubda'u bi bismillah abda. Segala sesuatu di sini, kullu syai', segala sesuatu itu yakni sesuatu yang minimal hukumnya mubah. Jadi di sini syai' di sini umum. Jadi bukan syai' di sini, sesuatu di sini bukan sesuatu yang kemudian pemahamannya sebatas ibadah, tidak. Perhatikan saya kembalikan lagi. Kullu syai'in, segala sesuatu minimal yang hukumnya mubah. Jadi hukum kan ada 5 nih, hukum dalam Islam ada berapa? Pertama, wajib. Yang kedua, kebalikannya wajib, haram, sunnah, makruh, terus mubah. Ada 5. Wajib contohnya sholat 5 waktu wajib. Haram contohnya apa? B2. Apa masuk grip? B2. Minum haram. Lihat perempuan juga haram. Apalagi haram? B2. B2 itu babi. Oh, babi. Itu makanan haram ya. Pekerjaan yang haram, maling, korupsi, maling, banyak ya.
Ada wajib, ada haram, kemudian ada gimana? Contohnya sunnah. Makan kurma ketika berbuka puasa. Makan kurma ketika berbuka puasa itu sunnah. Kalau makan kurma biasa tanpa puasa ya nggak sunnah. Apalagi sunnah? Wudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Sunnah. Banyak banget sunnah, banyak jutaan sunnah. Senyum ketemu orang sunnah. Menunjukkan muka wajah yang ceria ketemu orang sunnah. Banyak banget sunnah itu, banyak banget. Kemudian apalagi sholat sunnah juga sunnah. Banyak banget. Makruh. Makruh itu contohnya makruh. Mudud. Mudud itu makruh itu. Rokok itu makruh dan batas minimal udud itu makruh. Jadi nggak ada rokok itu bisa makruh, bisa meningkat hukumnya menjadi haram. Tapi nggak bisa meningkat jadi sunnah, nggak bisa. Minimal makruh. Saya kalau nggak ngudut pas ngaji, oleng saya. Ini gimana hukumnya Tan? Jadi saya kalau ngaji itu harus udut. Kalau nggak udut ngantuk saya. Ini menurut Ustaz ini sunnah nggak ini? Ini kalau nggak udut kan kita nih ngantuk nih. Kalau udut jadi seger. Ini sunnah nggak? Tetap makruh. Nggak jadi sunnah atau nggak sunnah? Mentang-mentang jadi melek sunnah nggak? Tetap makruh. Makruh itu kalau dijalankan, kalau ditinggalkan, kalau dilakukan makruh. Makruh itu kalau dilakukan makruh. Jadi jangan bilang nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Apalagi bilang kalau ditinggalin nggak apa-apa. Ya makruh, nggak apa-apa gimana? Paham nggak maksudnya nih? Makruh itu adalah perbuatan yang ketika ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan makruh. Jadi makruh. Udut, kalau ini udut lagi ngaji ya berarti udut, nggak udut. Nah, ini dapat pahala. Ini Mas Irfan nggak dapat pahala sendiri. Yang lain dapat pahala. Melu Gus. Hah? Melu. Tapi kalau dilakukan tetap udut, hukumnya ya makruh. Nah, paham nggak nih? Nah, banyak yang makruh, yang lain banyak. Makan pete makruh. Makan pete kalau mau ngaji makruh. Apalagi mau sholat makruh. Kalau sendiri bagaimana makan pete? Makruh nggak? Kenapa makruh? Nah, jadi ada sesuatu yang dihukumi itu sebab karena ada ilatnya. Kalau ilatnya hilang, maka hukum itu kembali ke hukum asalnya. Makan apapun yang dimakan itu pada dasarnya hukumnya mubah. Makan pete jadi makruh. Sebab kalau makan pete terus ngobrol sama temennya, bual itu pingsan namanya. Apalagi kalau kentut udah karuan. Makanya hukumnya makruh. Makan pete sendiri di rumah. Nggak ada orang, nggak ada istri, nggak ada teman, nggak ada apa, makan sendiri, makruh nggak? Makruh nggak? Nggak makruh kalau sendiri, karena nggak mengganggu orang. Nah, kalau mau makan pete mau sholat makruh. Lagi sholat Allah ini Allah udah Allahnya lebar lagi, sebelahnya kan nggak karu-karuan itu. Kita sering banget kita sering banget. Sholat Jumat, sholat jamaah kayak sholat sebelah kita mungkin ngapunten, mungkin bangun tidur belum sikat gigi mungkin kali. Bual baunya gak betah banget gitu. Pengen semaput rasanya, mau pergi sholat nggak pergi, nggak kuat gitu. Makanya di dalam sholat kenapa ada hukum sunnah siwakan sebelum sholat? Karena memang mengganggu. Tapi kalau siwakan secara khusus memang siwakan itu
sunnah pada asalnya, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wajib sudah, haram sudah, makruh, sunnah sudah, makruh sudah, kemudian mubah. Mubah contohnya apa mubah? Hah? Makan mubah. Makan itu hukumnya mubah. Makan yo ngono, ora mangan ya karepmu itu. Jadi mangan yo ora mangan yo bebas, namanya mubah. Bebas itu mubah. Ya kalau ada istilah bebas, itu bahasa Arabnya mubah. Apalagi contohnya mubah? Hah? Contohnya mubah apa ya contohnya? Ngomong yang tidak perlu makruh. Mubah, contohnya lain mubah. Nyelah motor. Lah apa urusan nyelah motor? Nyetater yang ngono, nyetater juga sama. Nyetater motor, nyetater ngono, orang ngono. Naik motor itu mubah. Banyak pekerjaan mubah. Nah, perhatikan. Semua pekerjaan yang minimal mubah itu kalau nggak diawali bismillah itu abtar itu tidak ada berkahnya. Makanya orang yang ngaji itu manusia yang paling beruntung di dunia, manusia yang paling mulia di mata Allah SWT. Kenapa? Saya contohkan, mubah itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak ada hubungannya apapun dengan agama. Ada sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak dihukumi apa-apa. Mangan ya ora ngono, artinya mangan ya ora diganja, ora mangan ya ora diganja. Mangan ya ora dosa, ora mangan ya ora dosa. Makan ya enggak dikasih pahala, enggak makan juga enggak dikasih pahala. Kita enggak makan juga enggak dosa, enggak makan juga enggak dikasih pahala. Jadi bebas, seorang gunanya lah bahasa kalau bahasa itu mubah itu sesuatu yang tidak ada gunanya pada hukum dasar agama Islam itu enggak ada gunanya. Tapi karena jenengan ngaji, terus pernah dengar Kanjeng Nabi mengatakan bahwa segala sesuatu yang minimal mubah kalau nggak diawali bismillah nggak ada berkahnya. Tapi kalau diawali bismillah jadi berkah. Jenengan makan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jenengan melakukan pekerjaan mubah tadi jadi berkah. Berkah itu bagaimana? Jenengan makan kenyang. Setelah kenyang, makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita itu akan menjadikan pendorong kita itu ringan dalam melaksanakan ibadah. Jenengan makan kok bismillah, maka makanan yang masuk ke dalam perut menjadikan kita seger, sehat, itu ringan melakukan ibadah. Makanya tidak menutup kemungkinan kalau kita kok malas ibadah, itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi karena mungkin kita makan tidak diawali bis. Jadi mau ibadah bis berat. Apa saja? Jenengan mau keluar rumah mubah enggak? Lah mubah ngapain keluar juga boleh, enggak juga boleh, bebas. Makan dulu. Nanti udah dibakarin itu sama Pak RT. Kasihan Pak RT. Ini informasi iklan. Ini informasi iklan. Kebetulan saya ngelihat tadi pas bakar-bakaran. Pak RT ini menu buat ntar malam, iya. Oh iya, kata Pak RT ini sekalian momen tahun baru katanya. Jadi malam ini menunya seafood. Nah itu Pak RT biar rezekinya berkah. Amin. Ya, biar sehat terus, berkah terus. Jadi nanti tiap bulan seafood terus. Allahumma. Ini momen tahun baru ini. Momennya apa? Menunya seafood. Alhamdulillah itu, alhamdulillah. Sama mana tadi? Sama. Seafood. Keluar rumah. Seafood lantar. Dulu seafoodnya. Keluar rumah dulu bismillah, masuk rumah bismillah, mau nyelah motor bismillah, mau nyetater bismillah,
mau jalan-jalan, mau apa saja yang minimal mubah, bismillah berkah. Contoh saya contohkan begini, jenengan mau naik motor kan mubah tuh, bismillah. Awan naik motor jalan-jalannya boleh, enggak juga boleh. Artinya enggak jadi apa-apa, enggak, bebas, terserah, bebas. Terus enggak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau diawali bismillah, naik motor kok bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dilalah di jalan umpama terjadi kecelakaan, kepleset, suara kepleset. Karena diawali bismillah, ya kepleset, tapi alhamdulillah selamat. Motornya saja yang rusak. Itu contoh. Atau yang lain-lain banyak macam-macamnya. Maka jenengan mulai malam ini jenengan ngaji, bismillah saja, nggak usah banyak-banyak lah. Hadis satu saja diamalin, bismillah. Jenengan setiap mau apa saja bismillah. Mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau duduk bismillah, mau berdiri duduk bismillah, mau jalan bismillah, keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah, mau nyetor mobil bismillah, nyetor motor bismillah, mau keluar jalan-jalan pakai motor bismillah, mau nyepeda bismillah. Betul. Ntar dulu ada lagi ini, ada lagi ntar pembahasannya. Nyopet itu bukan mubah itu. Pokoknya semuanya mubah. Apalagi yang sunnah, apalagi yang sunnah itu harus diwali bismillah. Apalagi yang wajib. Makanya mau ngaji ini kan wajib nih, bismillah, dari rumah bismillah. Kemudian mau makan mubah dari asal hukumnya, tetapi bisa menjadi ibadah dari sebab niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat makan agar supaya tubuh saya sehat, agar supaya tubuh saya punya tenaga, dan tubuh saya punya tenaga digunakan untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah. Itu makan jadi ibadah. Maka segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kam min amalin ya'malu bi ghairi ilmin, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya bi husni niyyah min amalil ibadah, min amalil akhirah. Segala sesuatu yang secara wujud zahirnya adalah amal dunia, tetapi sebab karena niat yang baik itu menjadi amal akhirat. Contohnya makan. Makanya amal duniawi yang mubah, tapi karena niat yang bagus, ngaji, ngerti ilmu, setiap mau makan diniati bismillahirrahmanirrahim. Saya niat makan tujuannya agar mengisi tenaga untuk ibadah. Sekali jenengan niat, jenengan ngaji, nanti habis ini kan makan tuh. Jenengan niat bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tadi udah ngaji, saya niat makan untuk ibadah. Sekali jenengan niat, besok jenengan makan, asal diwawali bismillah, maka makan jenengan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bareng-bareng niat, jangan sampai enggak niat. Nanti makannya niat. Ya Allah, kita udah ngaji, udah tahu ilmu. Saya menjadikan makan saya yang awalnya mubah, saya niatkan untuk selalu beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat makan untuk mengisi tenaga tubuh saya untuk menjalankan ibadah. Besok setiap makan bismillah. Maka setiap makan bismillah, makan yang kita lakukan jadi ibadah. Bismillah itu. Kemudian mau keluar rumah juga sama. Keluar rumah bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena diniati ibadah setiap keluar rumah. Mau kerja ke PT, ya Allah, saya niat keluar rumah. Mau cari duit, saya niatkan ibadah untuk menafkahi anak istri, dan dengan ibadah, dengan nyari duit, kita punya duit untuk bekal ibadah. Besok kerja mulai diniati dengan baik, mulai dari pertama jenengan niat ibadah, besok bismillah lagi, keluar rumah nyari duit, itu dihitung ibadah. Jadi kami amalin, banyak amal-amal yang secara zahirnya amal dunia, pekerjaan dunia, kan niat yang baik jadi amal akhir. Kami amalin yatasawwaru bi amalil akhirah bisu'in niyah
min a'malid dunya. Begitu sebaliknya, banyak amal-amal yang zahirnya amal akhirat, tetapi karena jeleknya niat kita, tidak baiknya niat kita, karena kita tidak ngaji, tidak tahu niat baik yang harus kita lakukan seperti apa, sehingga kita kelihatan ngaji, tetapi sesungguhnya ngajinya hanya sia-sia, hanya sebatas seperti hanya orang kumpul-kumpul di lapangan, kumpul-kumpul sosial, karena niat yang tidak baik. Bismillah, aku ngaji lah, saya niat ngaji, nanti biar saya tambah ilmu. Kalau saya tambah ilmu, nanti orang-orang saya akan tentang semua, biar saya bisa nentang orang lain. Nah, itu niat jelek. Karena saya pernah langsung gitu. Saya pernah punya murid, orang datang ke rumah ngaji kitab. Ustaz, saya mau ngaji jenengan, Gus, saya mau ngaji, pokoknya ilmu Anda akan saya keruk semua sampai habis. Biar nanti saya kalau di PT di mana-mana ngadepin orang Wahabi, saya bisa menang. Ini kan niat apa itu? Kan salah, keliru itu, niat keliru. Nah, itu kelihatannya amal akhirat, tetapi akan dihapus oleh Allah menjadi amal dunia, artinya sia-sia. Tidak itu saja, tidak ngaji saja, jenengan sedekah, jenengan niat ngasih duit ke Pak Nowo, nih saya niat saya ngasih duit 10 juta buat majelis, nanti diumumin ya ketika ngaji. Jadi niat sedekah tujuannya pamer, itu menjadi sia-sia. Jadi kalau bisa sedekah itu lillahi ta'ala, yang tidak ada orang yang tahu. Ada orang yang tahu. Di majelis ini berjalan, ada sound system, ada makanan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nanti juga ada makanan seafood, nggak ada yang ngerti. Kan tadi saya ngomong jadi ngerti. Kan tadinya nggak ada yang ngerti ya. Itu niat Pak Eta udah bener, nggak ada yang tahu sebenarnya. Itu udah dicatat Pak Eta, insya Allah niatnya niat lillahi ta'ala. Jadi begitu, saya nyontoin doang, nyontoin. Jadi itulah pentingnya nih. Jadi kita kembali ke Bismillah. Jadi mulai sekarang kita belajar pelan-pelan, apapun yang kita lakukan, selama itu bukan sesuatu yang haram atau makruh, awali Bismillah. Mau ngulek sambel nih ibu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngupas bawang, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak mau apa saja ini. Ini mau masak, mau bakar, tadi itu mau bakar-bakaran, itu ngapain, nggak ada gunanya. Jadi mubah itu, bakaran boleh, nggak bakaran juga boleh. Tapi bakaran kok Bismillah saya bakar, saya niatin bakarin ikan nanti buat makan orang ngaji, itu yang bakar dapat pahala itu. Jadi ibadah karena tahu niat yang baik. Jadi mulai sekarang, besok amali itu Bismillah apa Bismillah. Minimal mubah. Lah kembali ke tadi Ustaz Irham katanya nyopet Bismillah. Ntar dulu nyopet kok Bismillah. Tapi memang harus. Karena Pak Kanjeng Nabi, ini hadis, sekalipun secara bahasa maksus atau takhusus atau spesifik membahas masalah Bismillah, tapi secara maknawi maksudnya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umat setiap menjalankan apapun pekerjaan awali dengan mengingat Allah. Maka aturannya minimal mubah itu diawali dengan Bismillah. Bismillah itu kan artinya kan dengan menyebut nama Allah. Minimal mubah. Nah terus pekerjaan kan tidak mubah saja, tidak yang baik saja, mubah, sunnah, wajib itu yang baik. Ada pekerjaan yang jelek, haram dan makruh. Loh kan si Nabi menuntut, walaupun itu pekerjaan makruh, walaupun itu pekerjaan haram, tetap harus diawali dengan mengingat Allah mawudud. Ini baca apa kita? Bismillah. Mawudud Bismillah. Ini ada yang tahu nggak ini? Bacaan sebelum udud apa ini yang benar? Ya memang udud pun harus diawali ingat dengan Allah, karena itu pekerjaan agar supaya berkah. Udud kok berkah ya? Maksudnya gimana nih? Kasih contoh ntar.
Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kira-kira awalnya ini kita mau udut baca apa kita nih? Astagfirullah, nggak jadi udut. Astagfirullah gitu. Astagfirullah, nggak jadi udut. Astagfirullah nggak jadi udut, nggak jadi ngerokok. Jangan terlalu tinggi, itu terlalu ekstrim kalau bismillah. Jadi kalau mau udut, guru saya mengajarkan sekalipun udut ya harus tetap ingat sama Allah. Maka sebelum udut, karena itu pekerjaan makruh ya jangan bismillah. Tapi mau udut cek la haula wala quwata illa. Maksudnya apa? Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang saya miliki untuk menghindari pekerjaan makruh ini kecuali pertolonganmu. Jangan udut kok la haula la haula la haula la haula terus. Setiap udut la haula seminggu berhenti rokok. Berkah itu. Lah berhenti rokok duitnya lumayan buat dikumpulin buat haji. Ini siap nggak mudut lah haula. Ntar berhenti rokok udah nggak nikmat lagi rokoknya. Jangan istighfar, kalau istighfar sehari doang itu nggak rokok. Terlalu pendek nah. La haula wala quwata illa billah. Nah itu kalau pekerjaan haram. Nah ini pekerjaan haram. Loh kok pekerjaan haram? Orang yang mau mengerjakan haram kan ya bisa juga. Lewat naik motor di jalan tiba-tiba di depan udah kelihatan nih bayang-bayang sosok perempuan cantik. Itu kelihatan di depannya kelihatan. Kita kan nggak bisa enggak. Kekuatan iman kita kalau sebatas iman koyo model-model kita kan nggak kuat kalau nggak ngelihat ya. Ya enggak. Ada perempuan cantik lewat. Ini kan udah ada niat dalam hati. Wah, saya lihat nih. Mau ngindar, nggak kuat, ngelirik-lirik. Nah ini kan pekerjaan, cuman pekerjaan haram. Maka tetap harus ingat dengan Allah. Sebelum kita melakukan pekerjaan haram, apa yang perlu kita baca? Apa? Nanti jangan ada perempuan lewat kok nafsu kita kepenginnya melakukan pekerjaan itu, maka banyakin istighfar. Astagfirullah, matanya astagfirullah. Lama-lama kan merem juga ya. Astagfirullah, nggak ingat sama Allah, nggak kuat. Ya Allah, ampuni saya. Akhirnya nggak lihat. Jadi akhirnya nggak lihat. Jangan mau apa saja, mau pekerjaan haram apa saja, mau bohongin orang. Nah, kita ditanyain istri, Pak, uang belanja habis. Ini lidah tadinya mau ngomong udah nggak ada, padahal ada kan bohong itu. Istighfar dulu, astagfirullah. Akhirnya nggak berani, ini ada ya, yang ada sebenarnya 10.000 doang, tapi ini jatah buat beli rokok. Akhirnya nggak berani, istighfar dulu kan nggak berani bohong. Nah, jadi bismillah. Makanya dalam setiap kitab pasti bismillah. Nah, itu kita belajar mulai besok ya. Kita minimal mubah bahasa bismillah. Iya mulai sekarang. Nah, mulai sekarang ya, maksudnya mulai sekarang. Ya benar, mulai sekarang. Jangan nunggu besok, mulai sekarang. Mubah, sunnah, wajib diawali bis. Makruh diawali la haula wala quwata illa bil. Haram diawali astagfirullahaladzim. Jadi insya Allah berkah semua ntar. Walaupun haram berkah, artinya berkah nggak jadi dilakukan, namanya berkah. Kalau yang mubah diawali bismillah, jadi ditulis ibadah. Dengan saya yakin, hakul yakin 1000% nggak 100%. Jenengan kok ngamalin satu hadis ini saja. Jenengan mau mengalukan pekerjaan baik itu mubah minimal ya. Kok bismillah semua diawali bismillah, maka jenengan akan merasakan sesuatu yang aneh dalam hidup. Yakin, hakul yakin. Jenengan akan merasakan hal yang luar biasa dalam hidup jenengan. Hati kok rasanya tenang. Yang tadinya kalau ngadepin istri rewel itu keberungsung, bahasa Jawa isinya apa itu? Keberungsung sama itu. Ngadepin istri itu rasanya itu wah nggak karu-karuan. Tapi kalau bismillah dijalani itu bismillah itu berkah. Nanti hati kita akan semakin
lentur, akan semakin lembut. Jadi kalau walaupun istri rewel ya tenang. Ini kayaknya ada yang teriak. Ini kayaknya nggak percaya ini. Praktekin aja coba. Apa ini pelakunya kayaknya? Sering ada istri rewel kayaknya. Sama mana tadi? Sama mana? Bismillah ya. Jadi diamalin mulai sekarang. Jadi mau makan Bismillah nggak dari itu? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nggak bisa meraktekin, nggak ada yang dimakan. Gimana mau meraktekin? Enggak, saya ntar aja. Kalau sekarang berhenti ngaji ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi kitab ini diawali Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul Bismillah arba'u tafrid. Kalimatul basmalati arba'un. Fafiha isyaratun ila anitillah ibadatihil ila ibadihil muslimin. على الشيطان فإنه قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فأعطاهم الله تعالى هذا الكلمات الأربعة. Jadi Bismillah itu terdiri dari 4 kata. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka disebut kalimatul arba'ah. Bismillah itu Allah memberikan terhadap hamba dengan tujuan menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi senjata untuk menghalau godaan-godaan syaitan. Allah berfirman, qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda manusia itu dari arah depan, arah belakang, dari atas, dari bawah. Jadi tidak ada celah sedikit pun bagi manusia untuk bisa menghindar dari godaan setan. Sebab setan menggoda manusia dari segala arah, depan, belakang, atas, bawah. Kemudian Allah memberikan senjata, memberikan tameng berupa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan kok dalam setiap hari mau apa saja Bismillah, itu ibarat kayak umpama setan mau mendekat itu mental. Makanya orang yang mengamalkan Bismillah itu sudah jauh dari godaan setan. Maka Bismillah mulai diamalkan. Enggak, sementara Bismillah lah, nggak usah banyak-banyak nunggu tahajud tiap malam, berat itu. Tiap hari Bismillah saja yang gampang. Gampang nggak Bismillah? Gampang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Kopi datang mau ngopi Bismillahirrahmanirrahim. Kopi nggak bisa nyontohin saya ya. Belum datang juga kopinya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau apa Bismillah, insya Allah setan akan terhindar dari kita, jauh dari kita, terhindar dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, manfaatnya Bismillah luar biasa. Kemudian qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini kitab namanya Bidayatul Hidayah. Artinya permulaan hidayah. Bidayah itu permulaan, hidayah itu petunjuk. Hidayah. Jadi secara umum orang kadang-kadang memahami hidayah itu banyak yang keliru. Saya contohkan. Ada orang, jenengan ngajak seseorang untuk hadir di majelis ilmu. Temennya, tetangganya. Kang Mas, begini ngaji, ojo lali yo. Ayo ngaji. Nah, kemudian, yuk siap, begini, angkat. Malam-malam diajak. Ayo ngaji. Terah,
saya belum dapat hidayah. Kadang ada yang jawabannya begitu ya. Tahun dulu saya belum dapat hidayah. Jadi seolah-olah jawaban tadi itu menyimpulkan bahwa yang hadir di majelis itu yang dapat hidayah, ya enggak? Seolah-olah begitu. Padahal itu keliru, salah kaprah itu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu orang yang sedang mencari hidayah, bukan orang yang mendapatkan hidayah. Makanya disebut bidayatul hidayah, permulaan hidayah, atau bahasanya pintu gerbang hidayah. Nah, kita duduk di sini dalam rangka mendatangi pintu gerbang hidayah. Kita ngaji itu dalam rangka mencari hidayah. Hidayah itu bukan ditunggu, tetapi dijanji. Dengan cara apa? Duduk di majelis ilmu. Maka orang yang tidak duduk di majelis ilmu sampai kapanpun tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, kalau orang sudah tidak mendapatkan petunjuk sampai kapanpun pasti belangsak, pasti tersesat. Karena hidayah itu al-hidayah kan nur. Hidayah itu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan malam. Orang yang dapat cahaya, kita ibarat kayak megang obor. Kalau di tengah malam yang gelap gulita tanpa lampu apapun, ketika kita megang obor melewati sebuah jalan, ada lubang, ada apa, ada ular, ada apa, kita bisa lihat. Di depan ada sungai, kita tapi kan nggak punya obor. Bagaimana coba? Ada lubang, kita kepaduk. Ada sungai, kita itu ibarat orang yang tidak punya hidayah. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu itu bukan orang yang dapat hidayah. Orang yang dapat ma'unah dari Allah, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melaksanakan, untuk melangkahkan kakinya menuju majelis dalam rangka mencari hidayah. Jadi kita ditolong oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Nah, maka jenengan adalah manusia yang ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang mulia. Jenengan adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena jenengan ditakdir diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Nanti setelah jenengan ngaji, jenengan dapat hidayah. Jenengan setelah dapat hidayah, jenengan akan selalu setiap langkah-langkahnya itu selalu sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Jadi kita ini namanya bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Nanti ada namanya an-nihayah. Setelah jenengan ngaji, dapat ilmu, dapat hidayah, terus sampai istiqomah. Setelah ngaji, ibadahnya semakin baik. Kemudian semakin dekat dengan Allah, nanti sampai puncak dekat dengan Allah, jenengan sampai dengan an-nihayah, sampai kepada tujuan manusia menjadi seorang muslim adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Orang kalau sudah kenal dengan Allah, maka itulah manusia yang mendapatkan ketenangan sejati. Orang itu hidup itu dalam ketenangan, dalam ketentraman, dalam kenyamanan. Manusia hidup itu memiliki takdir yang berbeda-beda. Tidak bisa manusia itu dipaksa sama takdirnya. Ustadz Irham kaya, Mas Agung belangsak, duit aja susah nyarinya. Sedangkan Ustadz Irham duitnya ngamprah-ngamprah sampai kebuang ke tempat sampah. Amin. Gak bisa dipaksa Mas Agung sama dengan Ustadz Irham, karena itu takdir. Paham ya? Jenengan lihat tetangganya kaya, kok pengen sama kaya dengan tetangga lagi? Lu stres gak? Stres maksudnya. Lu takdir sampai miskin kok pengen kaya, stres gak? Lu stres. Sebenarnya yang bikin stres itu sebenarnya bukan karena miskin kita, keinginan kita menjadi kaya itu yang stres. Kalau miskin kok syukur bahagia, pasti itu. Makanya kita butuh ngaji agar kenal dengan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha mentakdir setiap hambanya dengan takdir yang berbeda.
Beda. Oh jenengan sadar, jenengan kok menjadi orang yang pas-pasan, rezekinya pas-pasan, duitnya pas-pasan. Jenengan tahu bahwa ini takdir Allah. Tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah, jenengan sudah ngasih saya sehat, itu sudah nikmat yang besar. Gimana? Daripada mereka yang kaya raya, makanya nggak pernah yang nggak enak-enak, akhirnya makan selalu ikan-ikanan, kemana makan ikan, kolesterol. Ya kan? Wah, PT-nya banyak, usahanya banyak, rokoknya banyak, tokonya banyak, puyeng mikirin usaha terus, akhirnya kena stroke. Lah enaknya di mana? Jadi jangan iri dengan takdir Allah yang diberikan kepada orang lain, itu kuncinya. Apalagi kalau sudah ma'rifatullah, kepada an-nihayah, kepada puncaknya orang itu sampai kepada tujuan menjadi seorang muslim, kenal dengan Allah, masya Allah. Pokoknya enak banget. Dikasih duit, alhamdulillah. Gak dikasih, alhamdulillah. Dagang laku, alhamdulillah. Gak laku, alhamdulillah. Istri nurut, alhamdulillah. Istri cerewet, innalillah. Alhamdulillah. Aduh, keren kalau udah alhamdulillah. Aduh, anak nurut, alhamdulillah. Anak rewel, berkah. Ya sebenarnya kalau sudah sampai pada tingkatan yang ma'rifatullah ya nggak masalah. Ada seorang ulama namanya Syekh Ali Khwas. Itu termasuk kalau dalam istilah ilmu kewalian itu termasuk budengnya wali, termasuk jawarannya wali lah istilahnya gitu. Wali yang kelas berat itu. Syekh Ali Khwas itu gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu pakar fikih, seorang ulama yang keilmuannya mendunia. Jadi beliau ngarang kitab banyak, yang ngarang kitabnya itu menjelajahi dunia. Dunia dijelajahi, tidak sebatas saya itu ngaji cuma sebatas di Banyumas, di guru saya Abah Hanam. Ngaji cuma di situ, sama di bawah saya di Cilacap, sama di Keranggan, sama di Jember. Sudah gitu aja. Kalau Imam Sya'rani itu menjelajahi dunia itu. Dunia dijelajahi sampai mendapatkan ilmu agama yang begitu tingginya, begitu luar biasa. Sekarang kitabnya banyak. Tetapi setinggi ilmu beliau, sebanyak karangannya, beliau merasa belum bisa menemukan jati diri. Hidup selalu gelisah. Saya ini belum Islam, saya masih enggak, Islam itu bukan ini yang dicari. Akhirnya beliau sowan terhadap seorang ulama, kemudian minta konsultasi, ditunjukkan kalau antum kepengen mencari jati diri, maka berguru dengan Syekh Ali Khwas. Kemudian berguru dengan Syekh Ali Khwas, datang, ya Syekh, saya pengen berguru ngaji. Kemudian Syekh Ali Khwas langsung menyampaikan, kalau kamu kepengen berguru dengan saya, kitabmu bakar semua. Puyeng gak ya? Puyeng gak ya? Ngarang kitab keliling dunia dan suruh dibakar. Kalau kamu kepengen berguru dengan saya, kitabmu bakar semua. Karena kamu ngarang kitab cuma bikin sombong. Ngeri gak ya? Nah, ini kelas berat ya, kelas berat. Makanya saya kan ngajarin ya, ngaji jangan pernah merasa jangan merasa setelah ngaji kemudian melihat orang yang gak pada ngaji, wah ngaji, ini saya nih istiqomah ngaji, wah saya yang lebih benar, tinggal gitu. Bingung saya Abdul Wahab Asy-Sya'rani gimana ceritanya. Tapi dia memang kepengen berguru, pengen nyari jadi ya. Kalau begitu saya laksanakan. Kemudian setelah pulang bakar semua kita. Datang lagi, ya Syekh, udah saya bakar semua. Ya udah kalau begitu mulai ngaji. Dikasih satu ilmu oleh beliau. Diajari satu ilmu oleh beliau. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani langsung bersumpah, wallahi demi Allah,
selama saya berpuluh-puluh tahun keliling dunia mencari ilmu agama Allah, sampai karangan kita sekarang kitab saya begitu banyaknya, dibanding dengan satu ilmu yang diajarkan beliau barusan, itu tidak ada apa-apanya. Baru satu ini. Artinya apa? Ilmunya Allah itu sangat luas. Ilmunya Allah itu ada ilmu yang tidak kelihatan. Makanya kalau orang sombong hanya sebatas bisa baca kitab, itu receh. Ulama receh. Ilmu Allah itu yang nggak kelihatan itu lebih luas daripada yang kelihatan. Kalau yang baca kitabnya kelihatan, ini ilmu yang kelihatan namanya. Nah ini pelajaran ini nanti akan sampai ke sana, tapi sementara berhenti dulu, ntar. Itu keenakan ntar, terlalu cepet. Sampai mana tadi? Sebelum sampai sekali was. Oh ini cerita masalah. Tadi masalah kalau orang sudah tenang hatinya itu ya bisa punya istri, punya istri rebel, alhamdulillah. Sa'al ikhwas Sa'adul Wahab As-Sa'ani suatu ketika pagi-pagi subuh beliau itu keluar rumah, jalan-jalan di pinggir jalan. Loh kok di pinggir jalan ada orang kerudungan sarung kuelan. Jadi apa ya, orang di pinggir jalan itu, di pinggir jalan raya itu kerudungan sarung ditendang sama Syabul Wahab As-Sa'ani, ditendang. Kon minggir, mikir-mikir di jalan. Dikira orang gila. Nah gimana coba kerudungan sarung siapa kalau di jalan? Kira-kira siapa? Ya motor-motornya orang gila lah ya. Dikira orang gila, ditendang. Setelah beliau buka sarung, begitu pakainya Syabul Wahab, ya Allah, guru, ternyata gurunya Syekh Ali Khwas. Ya Syekh, apa yang dilakukan kau sampai kau di sini? Aku diusir bojoku membengi. Kira-kira sampai nih. Aduh, kira-kira bojone sampai ngono ya. Turun yang dalan apa diamuk bojone. Ya Allah Gusti. Ngono kuwi nek kuwi wong restoran wali ngono kuwi. Diusir bojone turun yang dalan. Aduh Gusti ngawuran jenengan balik kamu bangsa irham. Duduk bilang ngaji nih, balik ku men. Jam 1 ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Oh aku ini dok Assalamualaikum Bu. Nyeroni apa ngeliri? Dok Bu. Dasar turu kayak batang. Pas metu banget. Turu kayak batang buka lawangnya. Remok. Nah kebetulan malam Jumat. Kebetulan malam kira-kira kepriwe lagi dikeloni bojone ngomong batang yang dikeloni. rampung terus ada was ini niru kanjeng Nabi buka lawang pintune bu garwane Sayyidah Aisyah ora krungu turun yang ngarep lah. Nah, kita lanjut insyaallah. Nikmat ya, nek wis tekan ma'rifatul ini nikmat. Hidup tuh enggak ada yang enggak nikmat. Hidup unik. Gak ada istilah musibah. Jadi orang kalau sudah sampai puncak kenikmatan ma'rifatullah itu tidak berani mengucapkan musibah, nggak berani. Jangan kok dagang orang laku jangan musibah, rawani. Wis maksiat kalau Gusti Allah. Bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan itu menyatakan musibah dalam kehidupannya itu maksiat. Jangan kok tiba musibah maksiat itu. Ikhlasnya beda, jangan suka praktek. Dojo praktek. Dagang orang payu. Alhamdulillah. Itu kelasnya urung aja. Dagang orang payu esok ikhtiar sebener. Alhamdulillah. Dagang orang payu alhamdulillah. Urung kelak. Bentak-bentak bojo. Bojo ini bentak-bentak. Alhamdulillah. Entar dulu. Tuh ngomongin di situ ojo bentak-bentak. Ora apik. Mutak-mutak bojo itu sah. Ojo alhamdulillah di situ urung kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pelajarannya akan datang itu begitu. Nanti sementara bismillah dulu. Ini qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, berkata Imam Al-Alim Al-Alam ini jam 10 udah dulu lah ya. Kita lanjutkan besok. Karena terus terang saya juga udah lapar.
Udah lapar saya. Tadi memang udah terlanjur tahu bakar-bakarannya, jadi tingkat kelaparannya itu sudah 4. Udah semakin begitu lapar. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah terus ngaji, agar supaya nanti kita bisa bareng-bareng, bisa berterus bareng-bareng di majelis Mishkatul Anwar, sampai nanti kita bareng-bareng sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis makan nanti kita biasa ngobrol. Sambil ngeluarin makan, saya mau sedikit menyampaikan untuk minggu malam Senin ketiga, saya sangat anjurkan sekali, bahkan